sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman terkait tanda kecakapan pramuka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Dasar Kepramukaan dosen pengampu Puji Rahmawati Magister Pendidikan. Yang pertama yaitu sistem tanda kecakapan bagi pramuka siaga dan penggalang. Manusia pada umumnya menyukai apabila jerih payah, usaha, dan hasil karyanya dihargai oleh orang lain. Bentuk pujiannya berupa penghargaan berupa benda dan penghargaan berupa pujian yang menandai pribadinya dibandingkan orang lain. Dalam gerakan pramuka, keinginan atau kesukaan yang wajar itu dimanfaatkan sebagai pendorong peserta didik agar dapat mengembangkan inisiatif dirinya dan berbagai macam kecakapan dan kepandaian dalam bidang teknis maupun mental spiritual. Setiap anggota pramuka harus berusaha agar memperoleh kecakapan yang dapat berguna bagi kehidupannya dan sebagai kebaktiannya kepada masyarakat. Sistem tanda kecakapan merupakan salah satu metode kepramukaan untuk dapat mendorong dan merangsang anggota pramuka agar memiliki kecakapan untuk pengembangan dirinya. Tanda kecakapan bukan merupakan tujuan, tapi sebuah alat pendidikan untuk dapat mencapai tujuan gerakan pramuka. Pramuka siaga mendapatkan tanda kecakapan apabila telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan yang telah diuji oleh pembinanya. Sebagai sebuah penghargaan, pembina juga harus menjamin bahwa kecakapan yang dimiliki pramuka penggalang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diharapkan tanda kecakapan diperoleh sesuai prosedur syarat kecakapan yang diinginkan dan diminati. Yang kedua yaitu jenis dan tata cara pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Yang pertama, tanda kecakapan umum. Pengertian tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum atau disingkat TKU adalah tanda yang didapatkan setelah seorang pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum SKU dan dilantik pada tingkatan SKU tertentu. Kedua, syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum SKU adalah syarat kecakapan dengan ukuran minimal yang diwajibkan dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum TKU. Tanda kecakapan umum siaga. Yang pertama ada TKU siaga mulu, ada TKU siaga tata, ada TKU siaga bantu. Lalu tanda kecakapan umum penggalang. Yang pertama ada TKU penggalang ramu, TKU penggalang rakit, dan TKU penggalang terap. Yang kedua, tanda kecakapan khusus. Pengertian tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuannya seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. TKK bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lain. Syarat kecakapan khusus. Syarat-syarat kecakapan khusus SKK merupakan beraneka jenis kecakapan dan keterampilan pada bidang-bidang tertentu. Berbeda dengan SKU, pencapaian SKK bersifat opsional yang artinya seorang pramuka dapat memilih jenis-jenis SKK yang telah dikuasainya saja. Berikut tanda kecakapan khusus siaga. Selanjutnya ada tanda kecakapan khusus bagi penggalang. Yang ketiga ada tata cara pemakaian dan pelantikan. Seorang pramuka penggalang yang sudah menyelesaikan SKU dengan baik akan berhak mendapatkan TKU. Pemberian TKU dilaksanakan dalam upacara pelantikan. Yang pertama, upacara pelantikan merupakan sebuah serangkaian kegiatan acara dalam rangka memberikan pengakuan dan pengesahan seorang pramuka atas prestasi yang dicapainya. Adapun macam-macam upacara pelantikan, yaitu upacara penerimaan anggota, upacara kenaikan anggota, upacara pindah golongan, upacara penyematan TKK, dan upacara pemberian penghargaan. Yang kedua, ada proses pelantikan. Proses pelantikan merupakan kegiatan apabila penggalang menyelesaikan SKU dengan baik dan dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan akan dilantik. Proses pelantikan juga ada beberapa tahap, yaitu persiapan pelantikan dan pelaksanaan pelantikan. Kenaikan tingkat pada hakikatnya sama-sama
dengan proses penerimaan calon. Bedanya sebelum penyematan tanda pelantikan, yang baru tanda pelantikan lama akan dilepas terlebih dahulu oleh pembina. Yang keempat, ada pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Yang pertama, pemakaian tanda kecakapan umum. TKU dipasang pada lengan kiri pakaian seragam pramuka dengan cara penempatan gambar berada di bawah gambar lambang regu. Berikut gambarnya. Yang kedua, ada pemakaian TKK atau tanda kecakapan khusus. TKK dipasang pada lengan kanan pakaian seragam pramuka dengan cara penempatan gambar TKK. Berikut gambarnya. Yang kelima, ada pramuka penggalang Garuda. Pengertian pramuka penggalang Garuda yaitu pramuka Garuda adalah sebutan untuk pencapaian tingkat tertinggi dalam kecakapan untuk setiap golongan peserta didik dalam pramuka. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pramuka Garuda diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 101 Tahun 1984. Lalu ada syarat pencapaian pramuka Garuda. Yang pertama, sudah menyelesaikan SKU tingkat penggalang dan sudah berlatih minimal 2 bulan. Yang kedua, sudah memiliki TKK untuk pramuka penggalang minimal 5 macam dan TKK yang telah diatur berdasarkan ketentuan gugus depan. Yang ketiga, berperilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dalam pasukan penggalang di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas, namun sesuai dengan satya dan dharma pramuka. Yang keempat, mampu membuat hastakarya minimal 6 macam. Yang kelima, mampu berkomunikasi dengan salah satu bahasa internasional. Yang keenam, mampu menggunakan komputer dan teknologi informasi. Sekian presentasi saya terkait tanda kecakapan dalam pramuka. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.